Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan resmi diberhentikan dari jabatannya. Keputusan tersebut sehubungan dengan krisis obat dan alat-alat kesehatan yang melanda rumah sakit tersebut. Kita akan bergabung dengan Veronica Moniaga di Biro Metro TV Sulawesi Selatan untuk informasi selengkapnya. Ya, Vero, mengapa Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto akhirnya diberhentikan dari jabatannya? Iya baik, Ade dan juga Ani, memang ada sejumlah pertimbangan yang kemudian menyebabkan keputusan Bupati keluar untuk memecat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Hal itu bermula dari krisis obat dan alat kesehatan yang melanda rumah sakit tersebut, sehingga berimbas pada pemecatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, Jeneponto, yaitu Dr. Iswan Sanabi. Dr. Iswan dianggap tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, khususnya dalam mengelola rumah sakit Lanto Daeng Pasewang, Jeneponto. Pemecatan dilakukan untuk memperbaiki kelancaran organisasi pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, khususnya kelancaran operasional rumah sakit tersebut. Kondisi itu juga berdasarkan keputusan Bupati dan sejumlah pihak terkait. Dan untuk mengisi kekosongan, Dr. Bustamin atau Dr. Gigi Bustamin selaku Dr. Gigi ditunjuk sebagai pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang baru untuk menggantikan direktur sebelumnya. Berikut pernyataan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Syafruddin Nurdin. Pertimbangan atas keputusan Bapak Bupati. Yang pertama bahwa demi kelancaran daripada organisasi pemerintah daerah, khususnya kepada kelancaran pelaksanaan operasional daripada rumah sakit, akhirnya diputuskan pemberhentian pada Direktur Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang. Untuk mencegah terjadinya kekosongan, telah ditunjuk Dr. Gigi Bustam Mars, SKM. Dia merupakan SKM itu adalah konsentrasinya pada manajemen administrasi rumah sakit. Ya, krisis obat dan juga tidak memadainya sejumlah alat kesehatan di RSUD Lanto Daeng Pasewang, Jeneponto, Sulawesi Selatan ini terjadi selama hampir sepekan, dan ini berdampak pada para pasien di rumah sakit tersebut. Ada sejumlah pasien yang terpaksa harus dipulangkan dan juga dirujuk ke rumah sakit lainnya. Ade. Vero, sebetulnya apa penyebab krisis obat dan alat kesehatan yang sudah berlangsung selama sepekan ini? Iya baik Ani, memang kondisi krisis obat yang terjadi selama hampir sepekan ini disebabkan karena adanya hutang yang belum terbayarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto, di mana terdapat atau tercatat RSUD Lanto Daeng Pasewang, Jeneponto ini memiliki hutang di 64 rekanan penyedia obat dan alat kesehatan dengan total nilai 3 miliar rupiah. Bahkan rumah sakit ini juga memiliki tunggakan lainnya seperti tunggakan listrik sebesar 186 juta rupiah dan terancam pemutusan aliran listrik apabila tidak ada pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari pejabat pembuat komitmen atau PPK, nilai hutang memang mencapai 3 miliar rupiah. Namun sudah ada pembayaran sebelumnya sehingga yang belum terbayarkan hingga saat ini yaitu sekitar 2 miliar lebih. Pihak rumah sakit, baik kepala seksi dan sejumlah pejabat lainnya akan berupaya segera melunasi hutang. Salah satunya mereka berharap dengan mengupayakan pencairan dana BPJS secepatnya yang rencananya akan dicairkan pada minggu depan. Sementara itu pihak rumah sakit juga akan melakukan pertemuan dengan sejumlah distributor untuk bernegosiasi dan membahas solusi hutang obat terhadap rekanan mereka sehingga kedepannya tidak terjadi kondisi seperti ini. Rencananya dari pertemuan tersebut pihak rumah sakit juga akan membuat MOU dengan pihak distributor termasuk melakukan pembayaran obat yang tertunggak agar kekosongan obat serta tidak memadainya alat kesehatan yang terjadi saat ini tidak kembali terjadi atau tidak kembali terulang. Demikian yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda di studio, Ade dan Ani.